Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Bersyukur sekali kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini, loka kelima. Baiklah Bapak Ibu, saya cek dulu kehadiran. Di sini ada 5 ya. Kita ada Bu Agustina sudah hadir, Bu Herunisa sudah, Bu Irma, Pak Jai dan Bu Wahyuni. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk mendapat keberkahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah Bapak Ibu, izinkan dulu saya share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya. Oke, di loka karya kelima ini kita akan membahas tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nah, perkenalkan terlebih dahulu saya Bayu Gunarto. Saya merupakan pengajar praktik angkatan ke-11. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Kisaran, mengajar mapel matematika. Penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, baik bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan dari program yang akan dibuat nantinya. Adapun kesepakatan kelas yang akan kita buat adalah yang pertama, selalu tekan tombol raise hand ketika ingin berbicara, nonaktifkan speaker ketika tidak berbicara, selalu aktifkan kamera, kemudian sampaikan ide-ide cemerlang Bapak Ibu. Partisipasi bisa disalurkan melalui chat box. Hal-hal penting bisa dicatat di buku Ibu dan perhatikan waktu. Kemudian keaktifan Bapak Ibu juga saya nilai di sesi diskusi ini. Nah, loka karya adalah sebuah kegiatan atau acara di mana orang-orang berkumpul untuk bekerja sama, biasanya dengan tujuan pembelajaran, berbagi pengetahuan, ataupun menyelesaikan tugas tertentu. Jadi diharapkan dari kegiatan ini, nantinya Bapak Ibu bisa saling bertukar ide terhadap masalah-masalah yang akan kita bahas. Nah, tema kita pada kali ini adalah kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Waktunya hanya ada 6 menit. Jadi tadi pembukaan sudah 2 menit, keintinya 6 menit, dan penutup nanti cuma 2 menit. Oke, sebelumnya saya ingin melihat pemahaman dari Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu, program seperti apa sih yang dikatakan berpihak pada murid? Nah, untuk menjawab ini sudah saya share link Jamboard di chat box. Silakan Bapak Ibu mengisi. Sambil menunggu, Bapak Ibu juga boleh langsung menyampaikan ide-idenya secara langsung, secara lisan. Silakan Bapak Ibu angkat tangannya atau ya, ada Bu Hairunisa. Silakan Bu Hairunisa. Iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Menurut saya Pak, kalau program seperti apa sih yang dikatakan berpihak pada murid? Nah, jadi di sini program yang dikatakan berpihak pada murid itu adalah program yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid yang ada di sekolah Pak. Nah, artinya di sini kita sebagai guru kita tidak bisa menuntut atau berfokus pada keinginan kita sebagai seorang guru, namun kita harus berpihak pada murid, kita sesuaikan dengan kebutuhan murid apa saja yang mereka butuhkan. Itu Pak dari saya, terima kasih Pak. Oke, bagus sekali jawaban Ibu Herunisa tadi ya. Ada poin yang saya tangkap yaitu menyesuaikan kebutuhan di sekolah dan berpihak kepada murid. Nah, menurut Bapak Ibu yang lain bagaimana pendapat tadi? Sesuai atau ada yang mau ditambahkan? Atau pas atau bagaimana? Pas Pak. Pas, oke baik. Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, selanjutnya setelah kita paham apa itu program yang berpihak pada murid, langkah berikutnya adalah langkah nyata apa yang dapat dilakukan selaku CGP untuk mewujudkan program tersebut. Silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi langsung atau nanti sambil menunggu kawannya boleh dituliskan di Jamboardnya. Ya Bu Irma, silakan Bu Irma. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sebuah program itu yang pertama memetakan dulu aset apa yang kita punya di sekolah, baik itu aset
biotik dan abiotik, kemudian aset itu nanti yang kita berdayakan untuk program yang akan dijalankan. Yang program itu juga melibatkan seluruh warga sekolah, terutama murid di dalamnya. Terima kasih, Pak. Oke Bu, sangat bagus sekali ya jawabannya ya. Jadi kalau saya tangkap tadi, yaitu Ibu Irma mengatakan memetakan aset berdasarkan biotik dan abiotik. Nah, kira-kira apa itu biotik dan abiotik ya? Ada rekan yang lain boleh menambahkan? Atau Bu Irma perjelas dulu, Bu? Itu ya aset tidak bergerak sarana prasarana ada yang lain Pak yang bisa dibuat untuk mendukung program. Kemudian aset biotik itu yang sumber daya manusianya Pak yang ada di sekolah dan di sekitar lingkungan sekolah. Itu Pak. Oke ya, kita beri aplaus dulu. Ternyata Bu Irma ini memang saya perhatikan CGP yang aktif ini yang selalu mempunyai ide-ide cemerlang ini nampaknya. Jadi cepat ditanggap. Oke, selanjutnya. Baik Pak, saya boleh menjawab Pak? Oke sih Bu, silakan Bu Hairunisa. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Di sini saya melihat dari pertanyaan pemantik yang ketiga ini, menurut Bapak Ibu siapa saja yang akan dilibatkan untuk mewujudkan program tersebut? Nah, yang pertama di sini yang harus kita libatkan itu pertama siswa, kemudian Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, dan yang tak kalah penting itu ya harus sekolah-sekolah juga Pak. Karena untuk mewujudkan program itu tercapai atau tidak, itu adalah tergantung pimpinan di sekolah. Maka semua ini harus terlibat Pak dalam sekolah itu. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Ya oke, baik sekali Bu Hairunisa ya. Jadi yang terlibat itu yang pasti kepala sekolah dan warga sekolah. Sangat bagus sekali. Nah saya kok belum mendengar suara dari Ibu Wahyuni nih. Bu Wahyuninya ada nggak nih? Atau lagi kurang sehat? Atau jaringan mungkin? Pak. Iya. Iya, agak kurang sehat, Pak. Iya ya. Kenapa Bu? Mungkin Sakit apa, faktor Bu? kelelahan, Pak. Oh, kelelahan. Coba Bu Wahyuni dulu di pertanyaan keempat. Nah, kira-kira menurut Ibu, contoh program yang seperti apa yang akan Ibu buat? Boleh berikan judul programnya beserta alasannya. Atau kira-kira apa yang menurut Ibu? Iya, Bapak, Silakan, Bu. terima kasih. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Program yang sudah saya buat di sekolah itu Wirasa Pelemijo, Pak. Wirausaha Pengolahan Emping Melinjo, Pak. Di mana murid-murid di sekitar itu orang tuanya rata-rata di wilayah Desa Sealim Hulu ini di Air Batu, mereka punya home industry yaitu membuat emping melinjo. Nah, jadi kita menjembatani antara murid, orang tua, dan sekolah untuk memberdayakan mereka, Pak. Nah, jadi itu salah satu dari program yang akan kita lakukan sehingga nanti murid-murid yang sudah memiliki skill, keahlian, mereka bisa menjadi student agency untuk murid lainnya. Terima kasih, Bapak. Oke, kita beri aplaus dulu. Yang meriah untuk Ibu Wahyuni ya. Diam-diam Ibu ini sudah mempunyai program yaitu Wirasa Melinjo. Kalau boleh tahu Bu, sudah diproduksi ini Bu secara massal atau bagaimana Ibu? Untuk sampai saat ini kita masih sebatas mengadakan pameran, stand seperti itu Pak ketika ada event-event. Lalu kemudian di kegiatan P5 juga kita sudah terapkan. Jadi belum tahap ekspor sih memang Pak, tapi ini hanya untuk skala pembelajaran di sekolah. Oke Bu, makasih Bu atas masukannya idenya ya. Tadi saya sempat salah dengar, kirain tadi Mira Santika, rupanya Wira Melinjo. Oke, kita lanjutkan. Mira Santi. Kita masuk ke refleksi karena waktu juga. Nah, dalam 2 menit ini refleksi kita adalah kesimpulannya pengelolaan program yang berpihak pada murid itu memfokuskan pada penciptaan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan dan kebutuhan individu. Nah, menurut Pak Zainuddin ini, Pak Zain pun kiranya ini malu-malu musian belum menyuarakan pendapatnya. Apa yang bisa Bapak atas kesempatan yang diberikan? Hal yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah ini pembelajaran yang sangat menyenangkan ya Pak ya.
Ya, mulai dari awal tadi kita diberikan apa namanya tentang lingkungan abiotik tadi ya, ada biotik ya. Ini sangat penting kita pahami. Kemudian pembelajaran hari ini juga sangat bermanfaat ya, hendaknya karena berpihak pada murid dan hendaknya bisa kita terapkan nanti di sekolah kita masing-masing. Saya pikir itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, makasih Pak Jainuddin atas refleksinya. Baiklah, karena waktunya sudah selesai, maka kita sampai di akhir acara, di akhir kegiatan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai dan tujuan kita sudah tercapai tadi ya, yaitu dengan adanya program Wira Melinco. Baiklah, doa dimulai, doa selesai. Nah, untuk kenang-kenangan coba dulu kita foto bersama. Silakan berpose seunik mungkin menurut versi Bapak Ibu semua. Ya, saya ambil fotonya. 3, 2, 1, cekrek, udah. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.